beberapa waktu lalu gue tuh belajar mengenai sumber terjemahan Alkitab Perjanjian Lama gitu loh. Dan gue baru tahu ternyata ada dua varian yang dipakai di kalangan gereja, terutama Katolik dan Protestan. Dan kalau Katolik Roma itu menggunakan Septuaginta ya, gitu ya, yang memuat apa namanya? Katolik Roma menggunakan Vulgata. Oh, Vulgata. Maksudnya kan itu ada dua varian, yang satunya apa namanya? Septuaginta, yang satunya Masoret ya. Oh ya, ya. Gitu ya. Yap. Gini, apa pandangan kamu sebagai seorang yang mungkin udah lama lah di dunia apologetika Kristen. Dalam pandangan kamu itu apa yang bisa apa ya? Kira-kira versi mana lah yang lebih baik gitu menurut? Ya pasti Septuaginta. Masorah itu kan Kodeks Aleppo dan Leningrad. Itu kan buatan orang Yahudi, itu di abad ke-9-10. Iya benar. Jadi ya memang harus Septuaginta. Septuaginta itu sudah selesai di zamannya Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus pakai di sinagoga. Jadi mana yang kamu terima ya Septuaginta. Makanya Alkitab yang saya pakai adalah Alkitab yang dari Septuaginta, yang ada di Deuterokanonikanya. Meskipun saya bukan Katolik ya. Gitu. Oke. Soalnya kan kalau di kalangan Protestan kita gitu kan, itu kan pakainya yang Masorah ya. Iya, pakai Masoret, betul. Karena mengikuti urutan tanahnya orang Yahudi. Ya. Nah, tanahnya Yahudi itu nggak ada di Deuterokanonikanya, makanya Protestan mengikuti itu. Tapi dalam pandangan gue tuh setelah gue lihat secara detail penulisan kata-kata yang dipakai di Masorah, maksudnya terjemahan gitu ya dari kata-kata Masoret dengan Septuaginta, itu Septuaginta emang lebih apa ya, lebih jujur gitu loh. Kalau gue lihat gaya bahasa dari terjemahannya aja udah kayaknya ada perbedaan yang mencolok banget gitu. Ya, betul. Itu menurut kamu gimana untuk menyikapi itu? Apakah salah kalau seorang Protestan itu memakai versi apa namanya Septuaginta atau gimana? Saya Protestan, saya pakai Septuaginta. Kan permasalahan Protestan lah apalah itu hanya tentang mengikuti pikiran siapa. Kan gitu. Iya benar juga. Sudah. Mau pakai apa kayak terserah, mau pakai apapun. Yang penting kamu beriman kepada dia di dalam pengertian yang benar. Apakah orang yang pakai Masorah dengan orang yang pakai Septuaginta itu mengaku Yesus yang beda? Enggak juga, enggak mungkin lah. Itu nggak perlu dipermasalahkan. Tapi memang ada hal-hal yang mendetail yang memang naskah Masorah itu nggak bisa jawab. Itu hanya bisa dijawab oleh Septuagint. Karena memang Septuagint lebih sahih, itu untuk mereka yang belajar lebih dalam mengenai kanon Perjanjian Lama misalnya, gitu. Ya, dan tentu pengajaran-pengajaran yang dilahirkan dari klaim itu kan beda-beda juga. Yang sama-sama pakai Septuaginta pun punya dogmanya juga masih beda. Lalu mana yang kamu harus pergi berpihak? Kamu kan bingung juga kan? Iya benar juga sih. Nah, itulah dinamika gereja itu. Makanya saya selalu bilang nggak perlu perbedaan gereja itu menjadi alasan kamu buat bermusuhan. Itu nggak perlu. Perbedaan bendera gereja, perbedaan pengajaran hal-hal kecil di gereja itu jadi alasan untuk berantem. Yang pakai Septuaginta sama-sama pakai Septuaginta aja masih berbeda dogma. Beda doktrin lah. Jangan dogma. Iya. Itu masih beda. Lalu mana yang harus kita percaya? Tapi sama-sama tua kok. Kalau kita misalnya bicara Ortodoks dan Katolik ya, mereka sama-sama pakai Septuaginta. Tapi punya perbedaan nggak? Banyak sekali perbedaannya. Lalu mana yang harus kita pihak? Kalau dikatakan ya ambil yang tertua, Ortodoks dan Katolik itu sama-sama tua. Makanya saya selalu katakan tidak perlu mempermasalahkan perbedaan gereja, itu tidak perlu.
Makanya saya sebagai seorang Protestan, meskipun saya terlahir di Protestan, besar di Protestan, digedein di Protestan, ya saya tidak menutup mata kepada gereja Katolik dan juga Ortodoks yang memang dimana tokoh-tokoh di dalamnya yang memang walaupun diklaim secara universal oleh semua gereja itu sangat berjasa untuk mengkanonkan Alkitab. Mengakui kan bukan berarti saya harus submit ke dalam. Iya benar. Menerima kan tidak harus saya punya bendera yang sama dengan dia. Makanya dalam Wahyu 7 dikatakan semua umat, bahasa dan bangsa itu masuk dalam kerajaan surga. Umat di sana pasti umat Kristen. Semua umat, tapi Kristen yang bagaimana? Pasti ada Katolik di sana, ada Ortodoks di sana, ada Protestan di sana, ada karismatik di sana. Iya. Semua umat, nggak berarti umat Kristen, umat abad ke-7, umat ini itu nggak mungkin ada di sana. Tapi kenapa disebut semua umat? Karena di dalam wajah Kristen itu sendiri banyak rupa-rupanya, banyak bunganya. Itulah umat-umat itu. Ya, kalau hanya perbedaan tafsir begini-begini saja lalu dia kan ada begitu di TikTok ya, kan saya Protestan lalu saya diserang, alah kalian tuh Protestan apa segala macam, dia itu heresi lah apalah apa segala macam. Saya cuma bilang ya udah itu kan pendapatmu, ya kamu belum tentu juga lebih baik dari saya mikir begitu, istilah sombongnya begitu. Kamu belum tentu juga lebih baik, hidup kamu belum tentu lebih baik dari hidup saya. Kontemplasi kamu belum tentu lebih baik dengan kontemplasi saya, tapi kamu berani menghakimi saya, silakan saja. Lalu apakah dengan saya tidak satu warna dengan dia, itu menjadi alasan dia membenci saya? Ya dia yang tahu, dia yang akan dihakimi masalah kebenciannya dia itu. Kalaupun dia katakan, oh ini kan kebenaran, ya kamu yang tahu itu kebenaran atau enggak. Makanya saya nggak mau pusing. Perdebatan denom di TikTok kan berantem. Yang Katolik serang Ortodoks, yang Ortodoks serang Katolik, serang Protestan, Protestan serang ini. Saya nggak mau ikut campur. Kenapa? Nggak penting. Karena kemanakah kamu akan berpihak? Yang pakai dasar yang sama pun masih berbeda pendapat. Malah saya menganggap itu sebuah kekayaan, bukan sebuah alasan untuk saling membenci. Ya benar, keberagaman gitu. Ya gitulah ya, gitu ya. Oke, sip. Thank you buat masukannya, El. God bless you. Oke, lanjut ya. Oke. Ya. Jadi kalau yang saya tidak pusing yang begituan. Ya, makanya saya melayani itu, saya bisa melayani orang Katolik, melayani orang Ortodoks, melayani orang Protestan, meskipun ada batasan-batasannya kan. Karena ada perbedaan kecil-kecil itu, ya saya dibatasi, dilimitasi oleh hal itu. Nah, hal ini tidak akan membatasi, hal itu akan membuat kita tetap bisa mewartakan Kristus ke semua rupa-rupa yang ada. Kan itu, Kristus kita itu yang penting. Kasihnya itu yang dinyatakan, bukan yang kecil-kecilnya itu loh. Oh, terima kasih. Saya mau mau nanyakan ini, Ilya. Nanya apa? Kenapa agama sebelah selalu menyudutkan kita melalui Paulus terus gitu? Karena mereka nggak mengenal Paulus. Mereka tidak tahu Paulus itu siapa. Dan yang paling penting, mereka nggak punya argumentasi lain. Mereka tidak punya kebenaran untuk menyerang kita. Apa yang memang Rasul Paulus lakukan? Apa yang Rasul Paulus ungkapkan? Bukankah Rasul Paulus adalah teman sekerjanya Petrus yang adalah muridnya Kristus sendiri, pemimpinnya para rasul? Kalau Paulus itu menyeleweng, bukankah Petrus akan menjabar dia yang adalah murid Yesus? Misalnya saya diajari papa saya,
papa saya bilang begini, begini, begini. Lalu kamu mengajarkan yang salah dari apa yang papa saya ajarkan. Bukankah saya harus tegur kamu? Karena kamu mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh papa saya. Lalu kenapa saya menganggap kamu sebagai rekan kerja saya? Karena kamu tidak mengajarkan yang salah. Begitu juga Petrus. Dia melihat Rasul Paulus tidak salah dalam mengajar. Sehingga pengajaran-pengajaran Rasul Paulus itu diterima. Karena Petrus mengonfirmasi bahwa memang dia adalah teman sekerjanya kami, makanya dia pergi ke Roma. Petrus juga pergi ke Roma. Kan gitu. Nah, kenapa mereka selalu bersembunyi di balik Paulus? Apalagi yang baru tayang itu podcastnya Zuma, ya ada salah satu channel Ari Untung ya. Dia bahas Paulus di sana. Di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dia tambahkan murid-murid Paulus. Kenapa mereka benci sekali dengan Paulus? Karena mereka nggak kenal dengan Paulus. Pengajaran Paulus itu mereka nggak kenal. Dan ingat, Paulus itu orang cerdas, orang pinter. Sekolahnya saja di Tarsus. Dia dari keluarga yang sangat elit. Sukunya aja suku paling elit, Benyamin. Gurunya aja seorang Raban. Raban itu rabinya Rabi. Raban Gamaliel. Itu pinter. Maka bahasanya pun harusnya bisa dimengerti mereka juga yang pinter dan punya hikmat. Jadi kalau mereka menganggap hikmatnya Allah yang melalui Rasul Paulus adalah sebuah kebodohan, mereka akan menjadi nyata perkataan Rasul Paulus sendiri bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Yang Rasul Paulus beritakan apa sih? Salib kan? Betul. Dia nggak bicara dirinya sendiri, bukan? Ya. Lalu kalau berita tentang salib yang diajarkan oleh Rasul Paulus dianggap sebuah kebodohan bagi mereka, orang sebelah itu, bukankah mereka menggenapi ucapan Rasul Paulus sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang akan binasa? Kan gitu. Ya. Jadi cara berpikirnya yang begitu. Jadi kalau mereka salah-salahkan Paulus, simpel aja. Kamu tidak sama dengan Paulus. Karena mereka nggak akan bisa mencapai levelnya Paulus berpikir kalau mereka tidak merendahkan hati mereka seperti Paulus yang merendahkan hatinya dan bertobat dari dosanya. Nggak akan. Rasul Paulus punya hikmat seperti itu. Apakah ketika dia menjadi seorang pembunuh dia menulis itu? No. Setelah dia ditegur Tuhan, matanya dibuat buta. Dia ditegur, lalu dia disembuhkan. Maka pertobatannya itu menghasilkan hikmat. Pertobatannya itu datang dari kerendahan hatinya. Dan kerendahan hatinya itu memberikan dia hikmat yang dari Allah. Maka dia punya pikiran-pikirannya seperti itu dan memberitakannya kepada kita. Jadi kunci untuk memahami perkataan Rasul Paulus apa? Rendah hati dulu. Kalau udah songong, udah gimana-gimana, gak akan bisa. Gitu ya. Jadi nggak salah karena mereka tidak punya kebenaran. Ya, sedikit saya sampaikan lagi. Terima kasih untuk Elia dan saya juga sebagai umat Kristen Protestan, Kristen khususnya menyampaikan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati pelayanan dan diberikan kebijakan kepada Elia dalam menjelaskan kekristenan di Indonesia ini. Terima kasih. Pak, terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya ya. Oke, kita lanjut. Silakan Kenny Hartawan. Ini ada orangnya nggak? Halo? Halo Kak Elia. Ya, halo, silakan brother. Jadi gini brother. Aku ada 2 pertanyaan nih. Karena kan sebenarnya aku tuh basic awalnya itu aku kan ikut orang tua aku kan agamanya Buddha. Tapi semakin sering berjalan waktu, aku jadi merasa hidup dalam Kristus lah gitu. Oke, jadi aku banyak pertanyaan nih. Cuman jujur aku masih bimbang antara Katolik atau Kristen karena kan ada plus minus. Apalagi rasul pertama dalam Katolik itu kan orang yang sangat dekat dengan Yesus Kristus, yaitu Santo Peter kan. Dan di mana juga itu dikatakan bahwa Paus itu adalah wakil Tuhan. Gitu. Oke, itu pertama. Kedua, pertanyaan aku adalah aku kan sempat ke
gereja yang NDC lah, Nafiri. Nah di situ gereja itu kayak konser gitu sebenarnya. Bukan kayak gereja, jadi kita nggak doa di sana, kita malah lebih banyak nyanyi. Saya pendapat Kak Elia gimana soal itu? Dan baru masuk pun langsung perpuluhan semua QR code di mana-mana gitu. Terserah mau kemanapun Anda pergi, ya selama Anda dibawa kepada Kristus itu nggak masalah. Mau ke Katolik kek, mau ke Protestan, mau ke Ortodoks, silahkan saja. Saya Oke. tidak berurusan dengan itu. Ya kalau kamu, karena kamu baru masuk, jadi kamu masih pakai kacamata kuda untuk menilai semuanya. Semakin kamu belajar, kamu akan semakin menyadari mana yang harusnya saya pilih. Jadi jangan terburu-buru dulu, kamu belajar aja dulu. Pelajari, jangan pelajari gerejanya, pelajari siapa yang di dalam gereja itu. Kamu Oke. pelajari itu dulu. Kamu jangan belajar pendapat-pendapat. Kalau kamu tanya gereja-gereja, ya pasti akan membela gereja masing-masing. Tapi itu tidak penting, itu nggak penting. Itu nggak penting. Saya katakan itu nggak penting. Karena Tuhan tidak mengkehendaki ritual-ritual. Yang Dia kehendaki adalah kehidupanmu yang menurut kehendaknya. Pikiran Kristus. Makanya Tuhan bilang apa sama Saul? Aku nggak mau persembahanmu, nggak mau. Yang ku mau kamu dengerin aku. Itu kata Tuhan sama Saul. Aku nggak mau, aku nggak suka korban sembelihanmu, itu aku nggak mau. Yang ku mau kamu taat sama aku. Jadi kuncinya, kamu mau dimanapun, kamu mau di Katolik kayak di Protestan apa segala macem lah itu, entah apalah itu. Kuncinya kamu taat sama Dia. Itu aja. Taatnya dalam hal apa Elia? Kasihi Allahmu, kasih sesamamu, itu saja. Itu yang perlu kamu lakukan. Kalau masalah, aduh di sini disinggung apa persepuluhan apa segala macam, ya kalau kamu nggak mau beri ya nggak usah beri. Tapi jangan halangi mereka, jangan kamu hakimi mereka yang mau memberi. Kan saya selalu bilang begitu. Yang memberi jangan menghakimi yang tidak memberi. Yang tidak memberi jangan menghina yang memberi. Kalau masalah hal-hal itu, kamu lalu paus itu wakil Tuhan di bumi, ya itu iman Katolik. Orang Ortodoks dan Protestan tidak meyakini itu. Lalu apakah hal ini akan kamu gunakan sebagai pembanding dalam rangka dalam pengertian sebagai tembok yang besar? Saya pikir enggak. Makanya saya katakan jangan fokus kepada ornamentasi dan bendera gerejanya, tapi fokuslah kepada Dia yang ada di dalam gerejanya. Karena Dia yang ada di dalam gereja, masing-masing gereja itulah yang mempersatukan semuanya. Kalau kita hanya fokus pada perbedaan-perbedaan ini, kamu akan bingung, kamu nggak akan jadi Kristen. Kamu akan kebingungan, kok ini begini, kok ini begini. Kamu nggak akan ketemu apapun. Dan yang paling penting, kamu tidak akan berbuah apapun. Kalau kamu fokusnya kepada itu. Tapi kalau kamu fokus kepada Kristus yang ada di dalam semua gereja, apapun gerejanya, kamu akan bisa berbuah. Dan buah yang paling penting itu apa? Ketaatan. Karena percuma kamu terima Ekaristi, perjamuan kudus, terima apa segala macam. Tapi kalau hidupmu begitu-gitu aja, nggak ada perubahan, yang sama aja, itu nggak berguna. Roma 12, bukankah hidupmu adalah persembahanmu di hadapan Allah? Gitu, ya. Kalau saya sih begitu. Oke. Sama kalian satu lagi boleh Kak? Silakan. Ya, jadi gini kan, aku juga sempat ke gereja Tiberias yang dimana perjamuan kudus itu diadakan setiap minggunya. Dan aku jujur aja, aku pribadi kan karena baru mempelajari, jadi masih belum dibaptis. Tapi karena semua pada berdiri, semua pada minum, ya mau nggak mau aku jadi ikutan gitu. Apakah itu nggak masalah? Ya nggak masalah kalau kamu meyakini itu, meyakini bahwa perjamuan kudus itu merupakan tubuh dan darah Kristus. Kamu harus mengakui dulu. Kamu udah dibaptis belum sih? Iya, belum. Jangan terima kalau nggak dibaptis. Gimana kamu menerima? Kamu belum mati bersama Kristus. Nggak boleh. Jangan kamu terima lagi tuh. Jadi, tapi saya meskipun saya udah terima Kristus dalam hidup saya, tapi saya belum dibaptis, saya jangan terima dulu gitu. Dibaptis dulu. Nggak ada istilah saya udah terima. Bukti kamu terima itu apa? Ya baptisan. Jadi jangan bilang saya udah terima apa segala macam tapi nggak mau dibaptis, ya nggak ada buktinya kamu menerima Dia.
Iya, bener Nanti juga kamu sih. baca Kolose 2 ayat 11 dan 12. Kamu menerima dia melalui baptisan. Kamu menerima rahmat itu di dalam baptisan. Kamu mati bersama-sama dengan dia. Dan kamu bangkit menurut kerja kuasa Allah. Itu tandanya kamu menerima dia. Kamu ngomong-ngomong, saya mencintai dia. Tapi kamu nggak ada aksi sebagai bukti cintamu. Ya kamu nggak ada. Cintamu itu nggak ada. Tuhan itu mengatakan, aku mencintai kamu. Kalau dia ngomong begitu aja, apa buktinya? Ya dia mengorbankan firman-Nya menjadi manusia, itu bukti cintanya. Lalu kamu bilang saya percaya. Apa buktinya kamu percaya? Beri dulu diri dibaptis, baru nikmati anugerah perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah anugerah. Perjamuan kudus itu adalah karunia yang kita peroleh dari iman kita kepada Kristus. Itu adalah hadiah yang kita terima, memperingati kematiannya dia sampai dia datang. Ya, jadi hanya orang yang mati, hanya orang yang sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus yang berhak menerima tubuh dan darahnya dia. Kalau belum mati bersama Yesus, jangan terima. Kamu menyia-nyiakan itu. Gitu. Karena dengan secara tidak langsung kamu sebenarnya tidak mengakuinya. Jadi kamu dibaptis dulu, mati dulu bersama dengan dia, baru kamu bisa terima perjamuan itu. Ya. Oke, siap. Thank you Kak Elia. Oke, jangan lama-lama dibaptisnya, belajar banyak dulu ya. Oke, siap. Thank you brother. Oke, God bless. Selamat menjadi warga kerajaan Yes, God Allah. bless. Kalau udah baptis kabari ya. Amin, amin. Amin. Yoi. God bless. Ya, kita punya satu orang yang akan menyusul kepada pintu kerajaan Allah. Ya, semoga dia kuat memikul salib. Baptisan adalah awal mula perjuangan melawan segala sesuatu. Mengikut Kristus tidak menawarkan kemewahan dunia. Dia menawarkan salib yang harus kamu pikul. Kok glowing kali muka aku di sini ya. Tebal kali filternya. Kok nggak ada ya? Betul. Shalom brother. Ya, shalom Pak. Apa yang mau ditanyakan Pak? Ini mengenai keilahian Yesus juga sih, tentang Mengenai apa Pak? Mohon maaf. mengenai keilahian Yesus juga di dalam Oke, gereja. ya apa yang mau ditanya dari keilahian Kristus? Apakah keilahian Kristus itu bisa diserupai oleh Maria? Nggak ada keilahian Kristus diserupai Maria. Wong Maria itu bukan yang ilahi kok. Oke, berarti doa novena 3 Salam Maria berarti salah ya? Doa novena itu kan mengajak Bunda Maria berdoa bersama kita, bukan berdoa kepada Maria. Novena itu kan berdevosi, Pak. Tahu arti devosi? Tapi ini kan begini, bunyinya begini. Bunda Maria perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang mungkin. Berarti yang Maria ini baginya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin begitu. Ya, baginya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, bukan dalam pengertian dia yang ilahi. Tapi bagi dia tidak ada yang tidak mungkin dalam pengertian dia adalah bundanya Tuhan Yesus yang dapat memohonkan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi bagi dia tidak ada yang tidak mungkin dalam pengertian bahwa bagimu Bunda itu nggak ada yang nggak mungkin untuk mendoakan kami kepada Yesus. Itu maksudnya, karena itu devosi. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Nah, kuasanya dari Tuhan kan?
Tapi itu misalnya kalau saya membaca ini, itu sudah suatu pengkultusan loh. Nggak ada, mengkultusan Bunda Maria itu nggak ada. Kan jelas bunyinya, kuasa yang dianugerahi dari Tuhan. Bukan dia yang punya kuasa, tapi karena anugerah, sama seperti para nabi. Ketika para nabi bermukjizat, bukan mereka yang berkuasa, tapi kuasa yang dianugerahi oleh Tuhan. Bunda Sebab Maria sebagai bundanya Kristus pun Berarti Maria jadi penolong juga. ya, dia membantu mendoakan kita. Agak ini ya, maksudnya jadi jadi Nah, hancur silakan saja kalau menganggap itu apa segala macam, ya silakan saja, saya tidak masalah. Sama seperti Anda meminta ibu Anda, Bu, doakan saya, Pak, doakan saya. Kalau kamu bisa melakukan itu kepada orang tuamu untuk menolong kamu dalam doa, mengapa kamu tidak melakukan itu kepada bundanya Tuhan Yesus? Karena orang tua saya waktu itu masih dalam keadaan masih hidup. Jadi Bunda Maria tidak hidup. Bunda Maria sekarang sudah tidak hidup. Iya, lalu di mana dia? Lalu di mana dia pergi? Waktu Bunda Maria dalam keadaan hidup, ya itu hal yang Di mana? Sekarang saya tanya, di mana Bunda Maria sekarang ada? ya mungkin dalam penantian. Ya, dalam penantian. Artinya dia lebih dekat kan kepada Tuhan kan? Berarti saya bisa juga dong meminta doa kepada selain Maria, seperti minta kita ke nenek kita gitu. Oh, nggak bisa. Wong nenek Berarti kita pengkultusan, kan? dengar dulu. Nenek kita apa segala macam itu masih kita yang mendoakan mereka. Bukan mereka yang doakan kita, kan mereka bukan orang kudus. Kita meminta doa kepada rasul-rasulnya Tuhan Yesus dan juga kepada Bunda Maria. Karena mereka adalah orang-orang yang secara khusus dipilih menjadi bagian di dalam kitab suci. Perjalanan Injilnya Kristus. Kita minta doa sama papa mama kita apa segala macam, ya mereka juga perlu kita doakan. Karena roh mereka berjalan menuju ke sana, ke Firdaus dan juga ke Firdaus kalau mereka orang percaya. Dan kita meminta para rasul-rasul suci dan juga Bunda Maria untuk mendoakan kita. Karena kita yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang berada di dalam hadirat Allah. Kalau orang tua kita apa segala macam, kita nggak tahu. Meskipun kita punya iman bahwa kita punya pengharapan mereka dalam keadaan surga, tapi kan kita nggak tahu. Tapi rasul-rasulnya Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria sudah pasti ada di sana. Makanya kita berdoa bersama mereka. Makanya di dalam Wahyu dikatakan bernyanyilah para kudus di sorga. Ya mereka yang kudus itu, yang dipilih sejak semula untuk menjadi bagian di dalam kitab suci. Gitu ya. Jadi pahami esensinya itu devosi. Halo, shalom, selamat malam. Silakan Pak. Ya, ini mau tanya Mbak Elia mengenai, ya saya pernah sih dengar dari teman, katanya di Al-Quran itu ada ayatnya yang menyampaikan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu akan mencampakkan umatnya. Itu gimana tanggapannya? Yesus mencampakkan umatnya. Iya. Mencampakkan itu di mana ayatnya? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru gitu. Iya. Nyala dari hadapanku begitu. Ya, itu konteksnya kan. Orang-orang yang mengaku percaya Yesus tapi tetap berbuat jahat. Nah, orang-orang yang seperti itu orang-orang yang akan Tuhan Yesus buang ke dalam api. Bukan orang yang menuhankan dia. Malaikat aja panggil dia Tuhan kok. Lukas 2 ayat 11. Thomas panggil dia Tuhan. Yesus jamin keselamatan Thomas. Engkau akan duduk bersama-sama dengan aku menjadi 12 raja untuk menghakimi Israel. Jadi itu kan sering dipelintir oleh Juma, salah satunya ya, Juma. Ya. Dia mengatakan bahwa orang yang menuhankan Yesus itu akan dibuang oleh Tuhan Yesus. Dia nggak mengerti konteksnya itu tentang pengajaran palsu dan nabi palsu.
Orang yang mengaku ikut percaya Yesus tapi buah hidupnya tidak benar. Gitu. Ya. Begitu ya Pak ya. Kalau Bapak tanya dari kitab orang itu, ya ngapain kita pakai kitab orang itu? Bagi kita kitab mereka bukan kebenaran. Bagi Kristen itu bukan kebenaran. Jadi nggak perlu gunakan kitab orang untuk membenarkan Alkitab, enggak. Alkitab sudah sangat dan sangat sempurna untuk menelusuri apa itu keselamatan. Kita nggak perlu tambah-tambah kitab yang datang 700 tahun setelah kitab suci kita. Nggak penting, ya. Biar saja kitab mereka, nggak perlu dibawa-bawa kepada kita. Nggak perlu kita pakai kitab orang itu. Bagi kita nggak ada gunanya. Gitu ya, kitab kita tetap kitab kita, tidak perlu dibantu-bantu dengan kitab mereka lalu kita menginjili orang lain dengan kitab mereka, itu nggak guna sekali. Jikalau ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Bagi iman Kristen, kitab mereka bukan berasal dari Tuhan yang benar, maka jangan diambil apapun daripadanya untuk membawa yang benar. Begitu gitu ya. Jadi nggak usah pakai kitab-kitab orang itu. Ya kalau bagi mereka itu kitab mereka benar, itu urusan mereka, itu buat mereka saja. Kita nggak usah pakai itu. Tapi kalaupun mereka pakai kitab-kitab kita untuk mendukung iman mereka atau segala macam, berarti kitab kita setidaknya lebih baik, lebih lengkap untuk mendukung apa yang mereka imani itu. Karena mereka comot-comot kitab kita, artinya yang punya mereka belum lengkap. Tapi kita tidak perlu comot mereka karena punya kita sudah sangat lengkap. Dan punya mereka bagi kita tidak peduli dan kita tidak butuhkan itu. Karena bagi kita itu tidak penting. Begitu. Karena kita yang terdahulu dari mereka. Itu ya.